Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinal Hakijaniarti dan rekan saya Muhammad Ibnu Khairul. Kali ini kami akan membahas model transportasi metode Vogel Approximation atau VAP. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengertian dari metode Vogel serta cara penyelesaiannya. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan biaya transportasi dalam pengalokasian barang dari sumber ke tujuan dengan cara yang efisien. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu metode transportasi? Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan biaya yang seminimal mungkin. Metode ini merupakan bagian dari program linear yang bertujuan untuk mencapai efisiensi biaya transportasi. Selanjutnya kita lanjut ke pengertian Vogel. Apa itu pengertian Vogel? Oke, metode ini atau metode Vogel ini merupakan teknik heuristik yang digunakan untuk menentukan solusi awal dalam permasalahan transportasi. Prinsip utamanya adalah menghitung perbedaan biaya atau penalty cost untuk mengidentifikasi rute dengan prioritas biaya terendah, sembari meminimalkan risiko biaya yang tinggi. Coba perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la talqu bi aydikum ila tahluqah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat-ayat ini mengajarkan kita nilai pengelolaan sumber daya dengan bijaksana, yang relevan dengan semangat optimasi seperti dalam Vogel's Approximation Method atau metode Vogel, meskipun tidak secara langsung terkait. Oke, selanjutnya kita langsung ke langkah-langkah metode Vogel. Langkah-langkah dalam metode Vogel ini meliputi yang pertama ada menghitung penalti atau selisih biaya terkecil di setiap baris dan kolom. Yang kedua, ada memilih baris atau kolom dengan penalti tertinggi. Selanjutnya, melakukan alokasi pada sel dengan biaya terendah. Keempat, mengurangi nilai supply atau demand hingga kebutuhan terpenuhi. Dan yang terakhir adalah mengulangi proses sampai tabel transportasi selesai terisi. Mengulangi ya, bukan mengurangi tapi mengulangi. Oke. Lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Oke. Untuk kelebihan Vogel, di sini saya cantumkan 3 poin. Yang pertama adalah memberikan solusi awal yang mendekati optimal, lebih efisien dibandingkan metode-metode lain seperti Northwest Corner Rule. Selanjutnya, mengurangi peluang biaya tinggi pada solusi akhir. Adapun kekurangan Vogel yaitu memerlukan lebih banyak perhitungan dibandingkan metode sederhana lainnya. Jadi di metode Vogel ini kita harus lebih banyak perhitungan dibandingkan metode yang lainnya. Selanjutnya tidak selalu memberikan solusi yang optimal meskipun seringkali mendekati optimal. Ya udah mah kita lebih banyak menghitung, dan ini juga tidak selalu memberikan solusi yang optimal. Jadi belum selalu atau tidak sering kali mendekati ke hasil yang optimal. Ketiga, Anda tidak cocok untuk masalah non-transportasi. Baik, kita langsung saja ke pembahasan agar kita dapat lebih mengetahui bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan atau soal menggunakan metode Vogel ini. Di sini ada contoh soal, suatu perusahaan yang memiliki 3 buah pabrik di W, H, dan P. Perusahaan itu menghadapi permasalahan alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di A, B, dan C. Ongkos angkut atau biayanya itu dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan itu sebagaimana tabel yang tertera. Nah, tabel ini itu merupakan biaya transportasi yang dibutuhkan dari setiap pabrik untuk menuju ke gudang-gudang tujuan tersebut, yaitu gudang A, B, dan C. Langkah pertama dalam penyelesaian menggunakan metode Vogel ini yaitu menyusun tabel alokasi. Nah, di mana kita akan menyusun kebutuhan dan kapasitas dari masing-masing sumber dan biaya transportasinya dalam bentuk matriks atau tabel transformasi, seperti pada tabel yang ditampilkan. Nah, lalu kita menambahkan nilai XIJ, di mana XIJ ini adalah banyaknya alokasi dari sumber atau pabrik ke tujuan atau gudang. Nah, nilai XIJ inilah yang nantinya akan kita cari menggunakan metode Vogel. Nah, setelah menyusun tabel alokasi, langkah selanjutnya yaitu kita mencari indeks dan mengisi kotak sel yang kosong. Nah, indeks itu adalah selisih dari nilai 2 biaya transportasi terkecil yang ada pada setiap baris dan kolomnya. Nah, di mana dalam pengujian pertama ini kita bisa lihat bahwa di baris pertama itu ada nilai biaya transportasi 20, 5, dan 8. Nah, kita pilih 2 biaya yang terkecil, yaitu 5 dan 8, lalu kita kurangi, sehingga didapatkan hasil dari selisih baris pertama itu adalah 3. Yang didapat dari 8 dikurangi 5, hasilnya 3. Nah, cara ini juga berlaku untuk baris dan kolom selanjutnya ya. Jadi dalam pengujian pertama ini, semua baris dan kolomnya itu dicari selisihnya.
Nah, setelah kita mendapatkan semua indeksnya, itu lalu kita akan pilih nilai indeks yang terbesar. Nah, pada pengujian pertama ini, kita mendapatkan nilai indeks terbesarnya itu adalah 9. Lalu, kita lihat 9 ini tuh berada di baris atau kolom yang mana. Nah, 9 ini kan berada di baris yang ketiga. Maka, setelah itu, kita pilih mana di baris ketiga yang memiliki nilai biaya yang terkecil. Nah, di baris 3 kan kita bisa lihat bahwa nilai biaya terkecilnya itu 10 yang berada di baris ketiga dan kolom kedua atau X32. Nah, setelah kita tahu kotak sel mana yang akan kita uji atau yang kita isi nantinya, langsung kita mencari atau mengisi kotak sel tersebut itu dengan cara memasukkan nilai maksimum di kapasitas atau kebutuhan gudangnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di baris ketiga ini nilai maksimum kapasitas pabrik P itu adalah 50 dan di kolom kedua itu maksimal kebutuhan gudangnya itu 110. Maka kita langsung saja memasukkan nilai maksimal dari si kapasitasnya, karena jika dilihat itu nilai kapasitasnya itu lebih kecil ya daripada nilai maksimal kebutuhannya. Karena jika kita mengisi nilai maksimalnya itu 110, maka itu akan melebihi jumlah kapasitas dari pabrik P tersebut atau jumlah kapasitas di baris ketiga tersebut. Maka kita pilih nilai 50 agar maksimal. Nah, karena sudah mendapatkan nilai yang maksimal, maka kita akan memberi tanda X pada kotak sel yang tidak akan kita uji lagi, karena nilai kotak sel yang sudah diisi tadi atau diuji tadi itu sudah maksimal. Nah, maka dalam pengujian yang pertama ini dapat kita simpulkan bahwa baris ketiga itu sudah memiliki nilai yang maksimum karena semua kotak selnya itu sudah terisi. Nah, yang X itu nilainya 0 ya. Nah, selanjutnya itu kita mencari indeks baru. Indeks baru itu sebenarnya caranya itu sama seperti yang sebelumnya dengan cara mengurangi dua nilai biaya terkecil yang ada di dalam baris atau kolom yang ada. Nah, jika sudah ada baris atau kolom yang sudah maksimum nilainya atau sudah diuji, itu tidak perlu dicari lagi ya indeksnya. Jadi kita hanya perlu mencari indeks dari baris atau kolom yang belum diuji. Nah, di pengujian kedua ini, kita dapat nilai indeks terbesarnya itu adalah 15 yang berada di kolom 2. Nah, lalu kita pilih nih. Di kolom 2 itu biayanya itu sisa 5 dan 20. Kita pilih yang terkecilnya yaitu 5 yang berada di baris pertama kolom kedua atau X12. Nah, lalu kita akan isi kotak sel tersebut dengan nilai maksimum di kapasitas pabrik W atau kapasitas baris pertama dan nilai maksimum kebutuhan gudang B atau kebutuhan di kolom kedua. Nah, karena di sebelumnya itu kolom kedua itu kita sudah mendapatkan nilai 50, sedangkan maksimum di kolom kedua itu 110, maka kita bisa mencari nilai X12 ini dengan cara mengurangi kebutuhan gudang dengan nilai yang sudah didapatkan sebelumnya, yaitu 50. Jadi kita bisa cari dengan 110 dikurangi 50, hasilnya 60. Karena jika kita melihat nilai maksimal dari kapasitasnya yaitu 90, maka itu akan melebihi nilai maksimal dari kebutuhan gudangnya. Maka kita pakai cara yang seperti tadi, seperti 110 dikurangi 50 sama dengan 60. Nah, nilai maksimum kebutuhan di kolom 2 atau di gudang B ini sudah maksimal, maka kita beri tanda X ke kotak sel yang tidak kita uji atau tidak diperlukan lagi. Nah, maka kita bisa lihat bahwa pengujian kedua ini pada kolom kedua ini nilainya sudah maksimal karena sudah terisi nilai semuanya. Nah, dalam percobaan ketiga juga sama ya caranya, itu kita cari indeks, terus milih indeks yang nilainya terbesar, lalu berada di baris atau kolom yang mana, lalu kita pilih nilai biaya yang terendahnya, lalu kita cari nilai maksimumnya. Nah,
di percobaan ketiga ini kita mendapatkan nilai indeks terbesarnya itu adalah 12 yang berada di baris pertama. Dan baris pertama ini tuh sisa biayanya itu ada 20 dan 8. Kita pilih yang 8 karena dia biaya yang terkecil. Nah, nilai 8 ini tuh berada di baris pertama dan kolom ketiga atau X13. Yang mana tadi dalam percobaan sebelumnya itu 0 ya hasilnya karena sudah maksimum di baris ketiga itu. Nah, di baris pertama kolom ketiga ini itu kapasitasnya itu maksimalnya 90 dan kebutuhan maksimalnya itu 40. Nah, tadi di percobaan kedua itu baris pertama itu sudah ada nilainya ya 60. Jadi untuk memaksimalkan si nilai kapasitasnya, kita bisa mengurangi nilai kapasitas dengan nilai yang sudah ada sebelumnya yaitu 60. Jadi 90 dikurangi 60 hasilnya 30. Karena sama seperti yang sebelumnya, jika kita memasukkan nilai maksimal kebutuhan gudangnya yaitu 40, maka itu akan melebihi nilai maksimal dari kapasitasnya. Nah, setelah didapat nilainya, maka kita beri tanda X kembali di baris pertama yang sudah tidak akan kita uji lagi atau tidak terpakai lagi karena nilainya di baris pertama itu sudah maksimal. Maka nilai di baris pertama ini sudah maksimal karena sudah terisi semua kotak selnya. Dan selanjutnya juga masih tetap sama caranya, yaitu dengan mencari indeks terbesar, lalu mencari nilai biaya terendahnya, serta kita uji atau isi kotak selnya itu dengan nilai maksimal dari kapasitas dan kebutuhan gudangnya. Nah, di pengujian keempat ini itu didapatkan nilai indeks besarnya itu adalah 15. Nah, 15 ini tuh berada pada kolom pertama. Kolom pertama ini tadi sudah tinggal yang nilai biayanya 15. Maka langsung saja kita pilih kotak yang tersedia atau kotak yang masih belum diuji, yaitu yang berada di baris kedua kolom pertama atau X21. Nah, kita lihat juga nilai maksimal dari kapasitasnya. Kapasitas baris kedua atau pabrik H itu adalah 60, sedangkan maksimal kebutuhan gudang A itu adalah 50. Maka langsung aja kita pilih nilai maksimalnya itu 50. Kenapa 50? Karena kan kebutuhan gudangnya 50 ya, sedangkan di kolom pertama itu yang sudah diujinya itu tidak ada nilainya, maksudnya nilainya kosong, jadi kita bisa mengurangi dengan nilai kosong tersebut. Jadi 50 kurangi 0 hasilnya 50. Nah, selanjutnya ini tersisa satu kotak sel ya teman-teman. Tinggal sisa satu lagi yang belum kita uji. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita juga mencari selisih baris dan selisih kolomnya, lalu mencari indeks terbesarnya, terus mencari biaya terkecilnya, lalu kita isi dengan nilai kapasitas nilai maksimum dari kapasitas atau kebutuhan gudangnya. Nah, di sini karena ini merupakan langkah terakhir karena kotaknya itu sudah terisi semuanya dan ini tinggal sisa satu, jadi langsung saja berarti kita bisa lihat bahwa si nilai biaya terkecilnya itu 10. Jadi indeksnya juga 10. Nah, karena ini 10 dan ini merupakan langkah terakhir dalam pengujian dalam metode penyelesaian Vogel ini, maka kita bisa isi kotak sel tersebut dengan melihat maksimal kapasitas dan maksimal kebutuhan gudangnya yang ada di baris kedua kolom ketiga, dimana kapasitas dari pabrik H ini itu 60 dan kebutuhan gudang di C itu adalah 40. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di baris kedua itu sudah ada ya nilainya 50. Jadi langsung aja kita kurangi 60, kurangi 50 itu hasilnya 10. Nah, sama seperti yang di kolom ketiga atau gudang C itu kebutuhan maksimalnya itu 40, sedangkan tadi sudah terisi 30, maka langsung saja kita kurangi 40 kurangi 30 hasilnya 10, sehingga nilai X23 ini hasilnya 10 nilai maksimalnya. Nah, karena semua kotak sel sudah terisi dengan nilai, maka langkah ini dapat menjadi langkah terakhir dalam metode Vogel approximation.
Selanjutnya itu ada tabel akhir. Dari semua nilai-nilai yang sudah kita uji tadi, kita susun kembali menjadi tabel akhir. Maka dapat diperoleh hasil jumlah biaya transportasinya itu diperoleh dari nilai biaya nilai XIJ yang tadi kita cari dikalikan dengan nilai biaya. Maka dapat diperoleh hasil jumlah biaya transportasi yang dikeluarkan itu sebesar 60 dikali 50 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10. Hasilnya itu 1890. Tapi perlu diingat kembali bahwa tadi ongkos atau biayanya itu dalam satuan ribu. Jadi biaya yang dikeluarkan itu sebesar 1.890.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga pabrik tersebut itu akan mengirimkan barangnya dengan pabrik kue mengirim 60 barang ke gudang B dan 30 barang ke gudang C. Dan pabrik H itu akan mengirim 50 barang ke gudang A dan mengirim barang 10 barang ke gudang C, serta pabrik P itu akan mengirim 50 barang ke gudang B. Dengan biaya minimumnya itu 1.890.000. Baik, saya lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah metode Vogel ini adalah salah satu teknik yang sangat berguna untuk optimasi biaya dalam manajemen logistik dan distribusi. Meskipun membutuhkan langkah lanjutan untuk memastikan hasil optimal, metode ini tetap relevan untuk berbagai jenis permasalahan transportasi. Baik, untuk memaksimalkan pemahamannya, ini ada latihan soal yang diberikan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.